dan Indonesia secara umum karena mereka tanggal 19 Maret besok akan bertemu di ajang Miss ASEAN. Di antara ke-33 finalis yang lolos seleksi, peserta dari Nangro Aceh Darussalam, walaupun Aceh baru saja mendapat musibah gempa dan badai tsunami, gadis cantik bernama Rika Andrini menceritakan pengalamannya selama menjalani karantina. Saya sangat bangga sekali karena dapat mewakili daerah Nangro Aceh Darussalam. Ya, mudah-mudahan Kasih sayang. Tidak ada suasana romantis apalagi bermesra-mesraan dengan kekasih hati. Baim justru sibuk mencari uang di hari Valentine. Ironisnya lagi, di hari kasih sayang itu Baim malah mengaku sedang tidak punya cinta alias sedang menjomblo. Kabarnya ia memang baru saja memutuskan tali cintanya dengan seorang wanita bernama Ayumi. Kabarnya lagi, jalinan cinta yang berjalan cukup panjang itu diakhiri Baim begitu saja di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Baim yang kami temui di sela-sela kesibukannya membantah kabar tersebut. Bagus siapa? Saya banyak teman yang dekat, iya. Jadi berbagai teman saya dekat. Terus kalau untuk baru jomblo, ya enggak lah, saya jomblo terus aja lah. Jadi kalau baru jomblo ya enggak juga, udah lama jomblo. Bukan berarti ia tidak pernah putus cinta, tapi putus cintanya Baim sudah begitu lampau untuk diceritakan. Karena sejak beberapa bulan belakangan ini, ia tidak memiliki jalinan asmara dengan siapapun termasuk dengan Ayumi. Kata siapa? Ayo. Ya pokoknya gitu deh. Saya sama dia teman baik deh. Baim sungguh-sungguh. Bahkan sang ayah saja sampai meragukan kelaki-lakian Baim karena begitu lama menjomblo. Wah, bapak gue aja ngomong lu jangan-jangan doyan laki. Lagi nggak pikiran situ aja kan. Lagi banyak pekerjaan yang harus dilakukan sekarang, apalagi tahun ini nih banyak rencana baru. Jadi sepertinya tidak mungkin kalau ada wanita yang mengaku-ngaku baru saja dicampakkan olehnya karena ia tidak merasa menitipkan cintanya kepada wanita manapun. Emangnya apa sih? Enggak lah, pokoknya saya berteman baik sama semua orang, itu intinya itu aja. Jadi kalau begitu, hubungan kamu dengan wanita bernama Ayumi itu apa dong, Im? Ya sama dia teman baik, teman-teman baik, teman-teman saya juga, anak-anak PEN juga tahu, semua juga tahu. Jadi ya teman baik, sampai sekarang pun teman baik. Tentu Anda mengenal Cici Tegal. Wanita yang terkenal dengan dialek Tegalnya ini merubah penampilannya dengan mengenakan busana muslim. Hal ini bertentangan dengan konduktor Tia Subiakto yang di awal tahun baru Hijriah ini justru melepas jilbabnya. Dua wanita ini muncul dengan penampilan barunya. Yang satu Tia Subiakto, yang satunya lagi Cici Tegal. Kalau Tia Subiakto bergulat dengan suara hatinya untuk mengambil keputusan penting menanggalkan segala atribut keimanannya, sedangkan Cici Tegal sebaliknya. Ia justru sedang memantapkan hati untuk menjalankan kewajiban sebagai wanita muslim dengan menggunakan jilbab. Cici Tegal yang kami temui di sebuah acara mengaku tergugah untuk mengenakan busana muslim saat tahun baru Hijriah tiba. Bagi Cici, di tahun baru umat muslim itulah ia dengan keteguhan hati berniat memperbaiki diri termasuk memperbaiki keimanannya. Salah satu upaya dengan cara mengenakan pakaian muslim. Enggak, sekarang kan udah tahun baru Islam. Kebetulan emang aku kepengen lebih baik lah, berkualitas lah gitu. Jadi pelan-pelan aku mulai berubah. Udah misalkan pun nggak ada pendamping, tapi insya Allah hidup aku bisa berkualitas gitu aja. Bukan tanpa sebab kalau tiba-tiba Cici Tegal tertarik untuk mengenakan pakaian muslim. Keinginan itu datang saat ia mulai mendalami agama. Pengalaman selama mengunjungi Aceh beberapa saat lalu membuat Cici semakin yakin akan niatnya itu. Jadi setelah dari Aceh gitu kayaknya aku yang betul-betul mungkin bisa sampai mati aku ingat-ingat terus kayak begitu, dan kayaknya aku merasa di situ gue kecil banget, terus kayaknya mati bisa sewaktu-waktu. Jadi sekarang aku siap-siap kalau malaikat udah jalan-jalan deket-deket gitu aja lah. Selama ini tidak banyak komentar miring mengenai penampilan barunya itu. Justru dukunganlah yang banyak ia peroleh dari orang-orang terdekatnya. Besar banget, jadi sampai hal yang sekecil-kecilnya mereka ikut sumbang saran gitu. Jadi kalau misalkan aku, ya maklum lah aku masih bandel, nah mereka
hayo gitu. Alhamdulillah lah, tapi dengan cara yang enak, yang baik gitu. Jadi makanya aku cocok banget. Ibuku juga sekarang udah mulai bisa nerima kalau misalkan aku keluar gitu ya tanpa pakai tutupan, ibuku suka bilang, kok tumben nggak dipakai kudungnya gitu. Jadi aduh alhamdulillah, jadi mudah-mudahan lancar, doain aja. Berkaitan dengan profesinya sebagai seorang entertainer, nggak takut kehilangan pekerjaan, Ci, dengan penampilan tertutup seperti itu? Aku kan ngebela Allah, jadi mudah-mudahan Allah udah ngasih. Insya Allah aku sudah bersiap-siap karena mudah-mudahan aku dapat bisnis baru gitu. Jadi aku orang di belakang layar aja. Rezeki, maut, dan jodoh ia yakin ada di tangan Tuhan. Makanya ia tidak terlalu mengkhawatirkan pekerjaan terganggu karena penampilan barunya itu. Yang justru membuatnya sedikit gundah gulana, ia tidak tahu lagi bagaimana menjalankan hobi olahraga air yang begitu digemarinya. Godaannya aku senang berenang. Nah, itu tuh. Senang berenang, senang main di laut gitu. Cuman jadi ya itu nantilah, kebetulan kemarin aku habis dari Aceh. Jadi sekarang ini mungkin aku masih musuhan sama laut, masih takut gitu ya. Jadi ya udah nantilah. Tia Ivanka akhirnya meresmikan hubungannya dengan kekasihnya George. Akad nikah dan resepsi dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Lengkap sudah kebahagiaan bintang sinetron Tia Ivanka. Setelah hampir 2 tahun merajut kasih, akhirnya Minggu 13 Februari kemarin, pemilik nama lengkap Artia Dewi Siregar ini naik pelaminan. George Emmanuel Sotelo Jr., pria Meksiko yang bermukim di California, Amerika Serikat, resmi menyuntingnya sebagai pendamping hidup lewat sebuah upacara akad nikah yang digelar pagi harinya di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Upacara sakral yang menandakan berakhirnya status Tia Ivanka sebagai lajang dihadiri oleh seluruh kerabat dekat. Sayang, acara pagi hari itu tertutup untuk wartawan. Baru pada malam harinya, pasangan pengantin yang juga berencana menggelar pesta pernikahan di kampung halaman George pada bulan Maret nanti, menggelar acara resepsi pernikahan di Hotel Four Seasons, Jakarta. Suasana yang anggun di pinggir kolam renang hotel yang mewah menjadi tempat peraduan kedua mempelai yang tampak serasi dengan pakaian internasional berwarna putih. Halo, ini gua Once. Aku Ima. Ini Ima, kita mau ngucapin selamat berbahagia buat Tia dan George. Aku ngelangkain Tia, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan pernikahannya sekarang benar-benar Langgang kebahagiaan. Not sure I understand. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. Setelah sukses dengan Indonesian Idol, RCTI kembali mengadakan suatu event yang menjaring remaja putri pada kontes bergengsi Miss Indonesia. Setelah melakukan penyaringan di seluruh Indonesia, akhirnya terpilihlah 33 finalis dari 559 peserta yang mendaftar. Dari 33 finalis tersebut akan dipilih pemenang utama yang rencananya mewakili Indonesia di ajang yang lebih bergengsi lagi yaitu Miss Asian. Selama 8 hari, ke-33 peserta ini dikarantina untuk mengikuti pembekalan-pembekalan oleh Dewan Juri Humas RCTI Irma J. Lubis. Pada kontes ini ada 3 persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap peserta, yaitu beauty, brain, dan behavior, selain kecantikan dan latar belakang pendidikan. Dewan juri pun dipilih dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Diharapkan mereka yang terpilih nanti benar-benar bisa mewakili provinsinya khususnya dan Indonesia secara umum karena mereka tanggal 19 Maret besok akan bertemu di ajang Miss ASEAN. Di antara ke-33 finalis yang lolos seleksi, peserta dari Nangro Aceh Darussalam, walaupun Aceh baru saja mendapat musibah gempa dan badai tsunami, gadis cantik bernama Rika Andrini menceritakan pengalamannya selama menjalani karantina. Saya sangat bangga sekali karena dapat mewakili daerah Nangro Aceh Darussalam. Ya mudah-mudahan juga bisa menang gitu. Harapannya sendiri untuk menambah pengalaman saya aja. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.